Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari Sabtu tanggal 21 kemarin, saya belum sempat membuat materi video. Jadi hari ini baru sempat membuat materi video, dan ini nanti akan ada tutorial cara membuat CDM, PDM, kemudian di-convert ke SQL. Terus syaratnya berarti sudah punya exam, kemudian sudah ada Power Designer. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah saat kita mau membuat CDM, create CDM, terus saya oke. Misal ini terkait kasus membuat ini ya, KRS, biar memudahkan sampean memahami apa itu tabel-tabelnya. Pada saat kita mau membuat KRS, terdiri dari tabel mahasiswa. Kemudian ada tabel mata kuliahnya, terus tabel untuk menyimpan hasil KRS-nya. Terus di tabel ini kita melakukan penamaan, misalkan ini mahasiswa. Kemudian ada NIM sebagai primer key dengan panjangnya adalah sesuai data sama aja. Kalau NIM itu karakter, panjangnya 9. Kemudian nama, karakter panjangnya 30, jenis kelamin, kita buat karakter panjangnya 15. Udah. Terus tabel mata kuliah, kode MK. Kode MK biasanya ada 7 ya. Kita buat 7 sebagai primer key. Nama MK kita buat panjangnya 50. Jumlah SKS-nya SKS angka. Udah. Cancel, ketekan. Kerja 2 kali jadinya. Jangan lupa oke. Kemudian relasinya, jadi pada saat kita mau membuat tabel, yang dimana kita membuat tabelnya itu dari CDM atau Power Designer, maka kalau dia berelasi itu di sininya sudah tidak perlu dikasih NIM, sudah tidak perlu dikasih kode MK. Oh ya, kode MK-nya tadi belum di primer key. Oke. Nah,
Cukup langsung direlasikan, mahasiswa direlasikan ke tabel hasil KRS-nya, mata kuliah. Nah, nanti dengan sendirinya PDM-nya itu sudah ada bahwa ini adalah NIM kode MK. Udah, nanti tinggal kita query-nya kayak apa. Jadi di sini sudah tidak perlu dikasih nama kolom-kolom, tidak perlu. Terus ini cukup dikasih nama hasil KRS ya. Hasil KRS. Oke. Kalau sudah, silakan di generate ke PDM dulu, tool, terus generate physical data model. Di sini dengan database yang menggunakan bahasa MySQL versi berapa terserah, misalkan saya pakai versi 4. Kemudian disimpan dengan nama apa ini? Misalkan ini saya simpan dengan PDM. Oke. Kalau hanya error kayak gini, tidak perlu dipermasalahkan. Hanya kuning. Kalau merah itu baru error. Nah, kalau sudah, ini hasilnya. Nah, ini akan muncul dengan sendirinya bahwa kode MK sama NIM-nya. Selanjutnya, dirubahlah ke bentuk database, generate database. Di sini disimpan di mana? Misal, saya rubah caranya nyimpen. Misal, saya simpan di ini ya, saya simpan di sini. Saya simpan dengan nama apa ini? Misal saya simpan KRS. Oke. Nah, kalau sudah ini akan muncul hasil KRS SQL. Kalau mau diedit, misal dieditnya adalah hanya create aja, yang semua yang ada komentar boleh dihapus. Misal ini ya, ini komentar enggak apa dihapus. Nah, ini komentar juga dihapus, boleh. Oke, delete. Berarti ada create tabel hasil KRS dengan tipe InnoDB. Terus ini juga dihapus, boleh, karena ini hanya komentar. Terus ini boleh nggak dihapus? Boleh. Ini boleh juga dihapus, karena yang terpenting adalah create tabelnya. Jadi ini dihapus. Ini, nah baru sampai sini. Yang berarti ini adalah create tabel mahasiswa dengan tipe InnoDB. Terus ini juga boleh dihapus, ini komentar. Terus, nah ini alter. Oke. Kalau sudah, nah ini perlu dijelaskan bahwa yang namanya SQL Structure Query Language itu di sini, ini create tabel hasil KRS. Minggu lalu pernah saya kasih tugas untuk membuat tabel, membuat database. Saya sebenarnya tidak mempermasalahkan membuatnya menggunakan template yang ada di PHPMyAdmin. Tapi pada saat nanti saya ngasih tugas berikutnya, Saman harus terbiasa dengan menggunakan strukturnya atau menggunakan bahasa query-nya. Jadi nggak boleh menggunakan template. Karena minggu lalu itu yang saya bahas adalah bagaimana Saman mendeskripsikan apa sih yang menjadi masalah dari membuat tabel dengan kolom. Kalau ada unsigned, ada not null, kemudian ada primary key, ada auto increment, lah itu semua itu Saman harus memahami penjelasannya ya. Nah, lanjut ke sini. Ini sudah berhasil, boleh disimpan, nah, save, terus ditutup. Nah, kalau sudah, ini boleh masuk ke localhost-nya. Localhost PHPMyAdmin. Ini masuk ke sini. Misal saya mau buat database, databasenya
saya buat nama. Ini yang saya maksud, saya inginnya itu kalian terbiasa membuat perintahnya itu menggunakan bahasa query language tadi. Create database, nama database-nya apa, misal nama database-nya apa, RS-an. Oke, ini ada green. Kalau sudah, maka kita bisa lihat di sini pasti ada nanti database KRS. Ini diklik dulu, biar kita on, baru kita misal kalau mau membuat tabelnya secara manual di sini boleh klik tabel bla bla bla. Tapi karena tadi sudah punya SQL, berarti kan tinggal import. Berarti ini import, pilih database-nya tadi disimpan di mana atau SQL-nya. Tadi nama saya adalah KRS SQL ya. Tanggal terakhir dibuat tadi. Kalau sudah terus kirim. Nah, kalau berhasil nanti di sininya akan muncul centang. Nah, kalau ada error bagaimana? Berarti ini ada tipe yang berbeda. Nggak usah panik. Ini adalah tipenya yang berbeda. Apa yang membedakan? Versi tadi kan ada MySQL versi 3, versi 4.0 sama 5. Nah, berarti kita edit dulu aja, diedit dulu. Di mana nyimpennya? Buka pakai misal dibuang ini bukunya. Kalau nanti nggak berhasil kita generate lagi aja, berubah versi. Berhasil. Akhirnya kita punya 3 tabel, hasil KRS, mahasiswa, sama mata kuliah. Nah, selanjutnya tugas kalian di rumah adalah melakukan insert. Ingat, saya ulang ya, insertnya tidak boleh menggunakan template yang ada di sini. Contoh, misal saya mau melakukan insert nih, berarti yang diinsert hanya 2 tabel ini ya, mata kuliah sama mahasiswa. Yang diinsert hanya 2 tabel ini, mata kuliah sama mahasiswa. Nah, insertnya tidak boleh langsung dari sini. Misal ini saya klik, kemudian tambahkan, nggak boleh pakai ini. Harus menggunakan insert yang kita tulis menggunakan perintah seperti berikut. Ini, misal saya insert mata kuliah, klik SQL, diingat nama tabelnya ya, insert itu, karena ini tabel yang mau kita input adalah mata kuliah, itu saja mata kuliah. Terus kalau mau diinsert semua, kolom-kolom semua diinsert, berarti ya nggak perlu kita tulis ulang kolom-kolom, langsung aja values. Kecuali kalau kita mau insert hanya beberapa kolom, saat ini dikasih pilihan kolom apa aja. Harus ingat, nama kolom harus sama persis dengan kolom yang kita buat. Misalkan semua ya, berarti ya udah dulu ditulis di kolom-kolom langsung values, karena tadi karakter berarti kasih petik 2 atau petik 1 sama. Bisa kode MK sesuai mata kuliah yang teman ampuh semester ini ya. Semester ini ada apa aja ya, saya lupa juga. P 00 kasih data 7 kan, sudah 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sudah 7. Terus nama mata kuliahnya misalkan gratis data 1, terus kasih harga. Kalau misal kita nambah lagi boleh kasih koma.
Kalau sudah selesai ngisi satu hari nggak cukup malah langsung aja kirim. Nah kalau sudah kita cek aja isinya. Jadi tugas kalian adalah membuat tabelnya. Terus yang dikirim yang apa Bu? Sama seperti kemarin, di print screen CDM, di print screen PDM, di print screen perintahnya dan isi tabelnya. Yang diisi adalah hanya tabel mata kuliah sama tabel mahasiswa. Setiap tabel diisi minimal 5 baris. Berarti kalau mata kuliah ya terdiri dari 5 baris. Mahasiswa ya berarti terdiri dari 5 baris. Ini contoh yang mahasiswa berikutnya. Insert ini, jadi ini yang di screen ya. Insert untuk mahasiswa. Terus saya coba apa semua 10 0 sudah 9 ya 1 2 3 4 terus namanya misalkan yang saya hafal misalkan Noval Ali, jadi kan kolomnya 3 ya, NIM nama jenis kelamin panjangnya tadi 15, jadi ini misalkan saya buat laki. Oke, kalau saya ngisi ada 2 misal berarti berikutnya 1 8 10 0 10 Nur Aini perempuan. Kalau sudah saya kirim. Jadi yang di print screen itu yang perintah ini, jangan menggunakan template. Terus nanti hasil tabelnya di print screen juga. Jadi yang di print screen nanti mulai dari ini CDM-nya dulu, CDM-nya dulu di print screen, terus CDM-nya print screen, kemudian perintah query-nya berarti yang tadi yang SQL kayak gini, insert bla bla bla, baik insert di tabel mata kuliah ataupun insert di tabel mahasiswa. Setiap tabel diisi minimal 5 baris. Nah kalau sudah diisi dan sudah di-script, nah, ditampilkan hasilnya. Ini yang di-script juga. Paham ya tugasnya? Saya kasih batas waktu sampai hari Sabtu, berarti tanggal 28. Ingat, yang saya teliti adalah, atau yang saya cek hasil persamaan adalah originalitas, kemudian bagaimana Saman menjelaskan, terus ketepatan waktu, karena sama kita juga dikasih tugas banyak ya, Saman kalau Saman kan dikasih tugas banyak sama dosen. Kalau saya dikasih tugas banyak dari kerjaan, jadi sama. Jadi harus ketepatan waktu itu penting. Akan terlihat juga kok. Jadi di sini misal ini mata kuliah basis data. Dan sambil saya tunjukkan hasil review kalian tugas yang kemarin, akan kelihatan mana mahasiswa yang tidak mengumpulkan. Nah ini, walaupun mengumpulkan sudah tidak saya nilai melebihi waktu, ataupun yang mengumpulkan waktunya akan muncul juga. Dan saat nanti ngirimkan itu nggak perlu dikasih komentar ya, nggak usah dikasih komentar, cukup di file Word sampean itu dikasih nama, NIM, kelas, gitu aja. Nanti secara otomatis saya sudah bisa ngecek, oh ini nama siapa, langsung saya kasih nilai. Nggak usah dikasih komentar, nggak apa-apa, biar apa ya, biar email saya nggak penuh gitu aja. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh dikasih komentarnya di sininya, di sini boleh kasih komentar dan seterusnya. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat beraktivitas, kerjakan tugasnya dengan hasil karya sendiri. Biasakan mengeksplor kemampuan kalian ya. Jangan suka contek-contekan.
biar Haman terbiasa dengan karya-karya sendiri. Terima kasih. Saya kirim nanti tugasnya dan waktunya, diingat sampai tanggal 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.